Halo semua, kali ini kita akan membahas salah satu request yang masuk, yaitu tentang program menghitung jam. Jelasnya seperti ini. Jadi, program menghitung jam 1 detik kemudian. Jadi ada nilai jam, menit, detik, lalu ini ditambah 1 detik, hasilnya seperti apa? Contohnya tuh ini. Tapi yang pertama ini mungkin contohnya salah ya. Kan 31 ditambah 1 detik kan seharusnya 32. Tapi mulai baris kedua, 3, 4, dan yang kelima ini sudah benar ya. Jadi sebenarnya untuk soal-soal seperti ini, kita harus memikirkan dulu sebelum langsung coding ya. Jadi ini sebenarnya tugas untuk bahasa C, tapi ya tidak apa-apa, saya pakai untuk Java karena dia tanyanya juga di grup Java. Oke, kita coba analisa dulu. Kita pakai contoh yang ini aja ya. 095959. Nah, ini kalau ditambah 1 detik di sini, ini akan menjadi 095960. Kita semua tahu ya, 60 detik sama dengan 1 menit. Jadi ini kalau di apa ya istilahnya dinormalkan itu kan menjadi seperti ini. Lalu ini menjadi 60, ini 0. 60 menit kan tidak pernah ada ya di jam digital. Kan 0 sampai 59 angkanya. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam 0 menit. Betul ya. Lalu ini ditambah 10, 0, 0. Jadi seperti ini contoh kunci jawabannya. Oke. Kita coba kelas Java dulu. Java menit detik ya, gini aja. Itu semua integer ya tadi, integer, jam. Pakai contoh yang ini 9 menit 59 detik 59. Lalu detiknya ini ditambah 1. Selalu ditambah 1, tidak yang lain. Karena soalnya seperti itu. Jadi detik plus plus. Nah, gimana ini supaya menjadi finalnya nanti 10.00. Di sini kan kita lihat detik ditambah 1. Kalau sudah 60 atau lebih, berarti kan menjadi menit. Nah, tahu enggak kira-kira 60 kok bisa jadi 1? Ya 60 dibagi 60 kan 1 hasilnya. Jadi ini menitnya ini sama dengan ditambah detiknya kan sudah ditambah 1 ya, yang ini tambah detik. Jadi menit ini nilainya nanti 60. Lalu detiknya
kita normalkan karena ini kan sudah menjadi menit, jadi detik harus menjadi 0 seperti yang ini. Caranya gimana? Caranya pakai modulo. Ini modulo 60. Oh ya, ini lupa. Detiknya dibagi 60. Kan 60 bagi 60 1 hasilnya. Ya, seperti ini. Lalu lanjut. Nah, ngurusi yang menit. Berarti ini kalau menit sudah 60 atau lebih akan menjadi 1 jam. Jam sama dengan jam plus menit yang sudah 60 atau lebih. Kalau menitnya baru 50, ya kan berarti kan menit bagi 60 0, jadi tidak bertambah jamnya. Lalu menitnya kita normalkan karena yang ini kan sudah nambah 1, menitnya menjadi 0. Caranya pakai modulo. Semua tahu ya modulo ya. Jadi modulo itu gini. Kalau ada 0, 1, 2, 3, lalu urutan berikutnya jadi 0, 1, 2, 3. Begini terus. Ini jelas pakai modulo. Modulo berapa? Ya ini. Ini sampai ini 4. Nah, karena detik dan menit itu 0 sampai 59, berarti modulonya 60. Jadi modulo ini hasil baginya. Oke, terus apa tadi ya soalnya? Bentar. Di sini. Nah, ini ada juga. Ya, ini menit detiknya, jadi gitu. Jamnya juga harus diubah. Jadi jam kalau 24 dia menjadi 0. Nah, seperti ini. 3 yang keempat menjadi 0. Berarti pakai modulo. Modulo berapa? 24. Jadi kalau modulo 24 nilainya nanti 0 sampai 23, tidak akan 24. Oke, sekarang coba ya di print. Pakai ini aja biar kelihatan bagus. Kan contohnya tadi ini ya 0000 apa ini 02D T2 02D T2 persen 02D, terus enter. Ini jam, ini menit, ini detik. Oke, simpan dulu di sini jam, menit, detik. Compile. Oke, kita siapkan CMD-nya.
Java JMD. Nah, cocok ya. Jadi caranya seperti itu. Terus kita uji juga yang lain ini. 235959. 235959. Compile lagi. Oke, sudah. Yang 2359. Oke, betul ya. Atau ini tak tambahi ini dulu biar kelihatan before afternya. Ya, ini. Oh, sekalian yang lain. 55959. 5 compile. lima 5959 tambah 1 detik sama dengan pukul 6. Ya, betul. Mau coba ini. 5559. Compile. Oke, sudah. 506. Nah, ini soalnya yang salah ini. Entah ini yang 30 atau ini yang mestinya 32. Ya, kita coba 530. 31. Udah ya. Nah, mestinya yang betul gini. Ya, kita nggak tahu yang salah yang outputnya atau inputnya, kan bisa saja kemungkinan inputnya ini 30. Mungkin maksudnya dosennya seperti itu. Kalau inputnya 30, yang belakang outputnya maksudnya ya 31. Oke. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan. Misalnya seperti ini. Ini saya komen dulu. Kan pembagian nih didulukan ya. Jadi ini plus, menitnya kan bertambah. Nah, lalu detiknya akan berubah menjadi hasil itu sisa pembagian atau modulnya. Nah, bisa dibuat seperti ini. Ini modulo juga. Jam juga. Mau dicoba. Ini yang soal nomor 1 ini. Nah, oke, sudah. Nah, sama ya hasilnya ya. Lalu mengenai ya ini sudah betul sih. Cuman kalau dilihat dari ini ya perhitungannya, ini ndak harus di sini ya ndak apa-apa.
Mungkin mau dikumpulkan gini, ini juga nggak apa-apa. Ya, seperti ini. Jadi menitnya itu bertambah, jadi menit ini bertambah karena detik yang nilainya 60 atau lebih. Begitu juga ini, jam bertambah karena ada menit yang nilainya 60 atau lebih. Oke, gimana? Bisa dimengerti? Ya, direnung-renungkan lagi, mungkin dilihat ulang videonya. Jadi ini saya tidak tahu apakah ini satu-satunya cara, tapi rasanya seperti itu. Karena saya lihat juga di luar sana tidak ada rumus yang lain. Kecuali mau dipadat-padatkan sampai susah dimengerti. Dipadatkan tuh gimana? Dipadatkan tuh seperti ini. Bentar ya. Dipadatkan itu gini. Tapi ya saya rekomendasikan yang bentuk ini aja, jangan dipadatkan. Kalau nggak ngerti lo ya. Ini kan setelah baris ini kan sudah nggak ada urusan lagi dengan ini apa perubahan menitnya, kecuali yang ini. Maksudnya perubahan menit yang mempengaruhi jam kan nggak ada. Ini kan cuma untuk detik itu sendiri, untuk menit itu sendiri, dan jam itu sendiri. Tapi jam yang dipengaruhi menit kan setelah baris ini nggak ada ya, berarti ini bisa sih dimasukkan di sini. Nah, supaya nggak keliru ngitungnya, dikasih kurung aja. Ya, ini bentuknya padat, tapi mungkin susah dimengerti. Jadi kalau di sini kan ini statement ya, tapi di Java kan statement seperti ini tuh bisa menghasilkan nilai, bisa berarti ekspresi. Ya ini contohnya seperti ini. Dicoba. Ini aja 559. Mestinya ya betul sih. Kan tidak merubah apa-apa. Berarti seharusnya 600. Nah, 600. Oke, betul ya. Sekali lagi, silakan dilihat-lihat, dipelajari. Dan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanyakan. Oke, selamat belajar.